Selamat pagi, teman-teman yang terkasih. Terima kasih sudah hadir pada saat teduh pagi ini. Mari, sebelum kita masuk untuk memuji dan menyembah dan memuliakan Allah kita awali pertemuan ini dengan doa pagi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji syukur kami panjatkan atas kasih dan karunia-Mu bagi hidup kami. Tak terasa Bapa, 1 minggu telah berlalu. Terima kasih Bapa untuk perlindungan sepanjang minggu ini yang senantiasa menjadi tiang awan dan tiang api di dalam hidup kami. Bapa, pada saat ini kami semua yang berkumpul di saat teduh pagi ini ingin semakin mengenal Engkau. Kami ingin masuk ke dalam hadirat-Mu melalui pujian dan renungan pagi ini. Kami rindu akan Engkau. Kami mau hidup seturut kehendak-Mu, memuliakan dan bermazmur bagi-Mu. Bapa, urapilah semua teman-teman kami yang bertugas pada pagi ini. Tutup bungkus mereka dan seluruh perangkat yang kami pergunakan dengan kuasa darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga saat teduh pagi ini bisa berlangsung dengan lancar. Dan kami dapat menerima pesan yang ingin Engkau sampaikan kepada setiap pribadi yang hadir pada pagi ini. Seluruh doa ini kami bawa dengan penuh kerendahan hati dalam nama Putra, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam Yohanes berkata bahwa ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikannya oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Bersyukurlah pada kita bahwa kita telah menerimanya, maka kita diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu kita semua yang percaya di dalam namanya. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus.
Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu,
memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan kami menyembahmu, dialah kami tinggikan namamu, kami muliakan Engkau, ya Engkau besar, yang memimpin hidup kami, Engkau ajaib, Engkau yang berjalan Karana marakaraniyo, terima era maranio shintere kala, era maranio shire kala, kana marakaraniyo shire kala, era karana shanta marakaranish, era karana marakaranish, marakarana marakaranish. Yera karana namara karanish namara karanish rakarana namara karanish namara karanish namara karanish namara yera karana namara karanish namara karanish yera karana namara karanish namara karanish yera karana namara karanish namara karanish Mari kita hening di hadapan Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh menyembah-Mu. Saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Pakailah anak-Mu Feni, urapi dia Tuhan. Penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan dari Matius 13 ayat 24 sampai 30. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Perikop ini menceritakan tentang gandum dan lalang yang tumbuh berdampingan. Gandum dan lalang adalah contoh bentuk pertumbuhan iman dari respon hati di saat kita menerima atau mendengar firman Tuhan. Di ayat 24 sampai 25, kita melihat ketika ditaburkan benih yang baik. Itu artinya Tuhan Yesus mewartakan kabar baik keselamatan. Sedangkan iblis menebarkan kebohongan, tipu daya yang menuju kebinasaan. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau kita baca gandum dan lalang hidup berdampingan, artinya tumbuh di tempat yang sama. Sama-sama bertumbuh ke atas. Yang membedakan adalah gandum itu berisi, menghasilkan biji. Sedangkan lalang hanyalah rumput liar yang tidak berisi, kosong, tidak berbuah. Gandum tumbuh dan mulai bergulir,
tumbuh terus ke atas. Itu menandakan pertumbuhan iman kita. Pertumbuhan iman ketika pada saat kita menerima firman Tuhan, hati kita selalu dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak kosong. Karena tanpa rohnya, kita tidak bisa mengakui Yesus adalah Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus. Ketika kita selalu menjaga roh itu terus bernyala-nyala di hati kita, dengan tiap hari berdisiplin rohani, membiarkan dan menyerahkan indera kita, mata, telinga kita, supaya kita bisa melihat dan mendengar. Maka kita begitu mendengar firman-Nya, kita menjadikan firman itu sangat berharga. Karena firman itu Yesus sendiri. Kita menjadikan firman Tuhan satu-satunya standar hidup kita. Kita mempunyai hati yang selalu haus dan lapar untuk mengerti apa pesan Tuhan lewat firman Tuhan itu. Untuk mengerti pesannya, kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk mengungkap kebenaran-kebenaran dengan duduk diam datang kepada Yesus. Merenungkan firman itu siang dan malam. Untuk mendapat pesannya, Tuhan bisa juga membuka atau mengungkap kebenaran-kebenaran lewat komunitas kita. Tentunya komunitas yang sehati dengan kita, yang menjadikan firman Tuhan satu-satunya standar hidup kita. Ketika firman Tuhan diungkapkan, kita menghidupi firman, mempraktekkan firman dalam kehidupan sehari-hari. Hidup berdasarkan firman, bukan berdasarkan apa kata orang. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hidup mencerminkan sebagai anak Tuhan. Hidup serupa dengan Kristus, serupa dalam kasih-Nya. Menanggalkan segala status kita, melepaskan hak kita. Kita mengisi hidup kita tiap hari dengan firman-Nya sebagai persiapan untuk berperang di setiap musim. Pertumbuhan iman seperti lalang. Tumbuh ke atas, tetapi kosong. Mendengar firman Tuhan. Berdisiplin rohani setiap hari, tetapi hanya sebagai rutinitas. Tidak merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, sehingga tidak berakar kuat. Kita sibuk pelayanan, tidak punya waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan, mencari kehendak, mencari pesan. Jiwanya kosong, tidak pernah diisi. Tidak menghidupi firman, hanya menyampaikan firman, tetapi tidak melakukannya. Tidak ada persiapan hati untuk berperang. Di saat masalah datang,
Dia tidak mempunyai senjata, sehingga mempunyai respon hati yang salah. Tidak mempunyai senjata untuk berperang. Tidak ada pengendalian. Marah sama Tuhan. Melepaskan semua senjata roh. Pada saat itu, iblis masuk. Menunjukkan kenyataan-kenyataan. Menaburkan kebohongan-kebohongan. Mencuri damai sejahtera. Kita hidup dikuasai oleh iblis. Hidup dengan penuh luka, marah, kecewa, sehingga keberadaannya menjadi batu sandungan untuk orang lain yang ingin mengenal Tuhan. Karena hidupnya tidak mencerminkan sebagai anak Tuhan. Sebagai bahan permenungan kita pada pagi hari ini. Yang manakah kita? Apakah kita gandum atau lalat? Apabila kita saat ini seperti gandum, teruslah mempunyai hati yang haus dan lapar akan firman, dan menjadikan firman Tuhan satu-satunya standar hidup kita, sehingga roh kita terus menyala-nyala. Pelita hati kita memancar sampai Yesus datang kedua kalinya. Dan pada saat itulah kita akan diundang masuk ke dalam rumahnya. Atau saat ini kita seperti lalang. Berbaliklah dan bertobatlah. Isilah kembali hatimu dengan firman. Hidupi firman-Nya. Datang kepadanya dengan kesungguhan dan kerendahan. Jangan terus menjadi lalang. Karena pada saat kita didapatinya, kita menjadi lalang pada saat Yesus datang kedua kalinya. Maka kita akan dimasukkan dalam dapur api yang ada ratapan dan kertakan gigi. Matius 13 ayat 42. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan. Maka dari itu, sahabat terkasih, saat ini mulailah kita seperti Efesus bab 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat terkasih, mari kita bersatu hati. Kita mau tutup saat teduh pagi hari ini dengan doa bersama. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih pagi hari ini. Kami kembali Engkau ingatkan. Karena seringkali kami menjadi lalang. Kami tumbuh ke atas tapi kami tidak berakar dan kosong. Terima kasih Engkau yang menegur setiap kami. Agar setiap hidup kami mau isi untuk senantiasa melekat kepadamu. Kami rindu hidup kami terus bertumbuh Tuhan. Kami rindu hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu, dipenuhi dengan firman-Mu. Kami rindu hidup kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami Engkau segarkan dengan firman-Mu, mencelikkan setiap kami, mengingatkan setiap kami, agar hidup kami tidak sembarangan. Kami mau terus jalani hari demi hari bersama Engkau. Mengisi hidup kami agar supaya tidak sia-sia waktu yang Kau sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa untuk kebersamaan pagi hari ini.
Terima kasih untuk kami boleh berada di dalam keluarga besar ini. Terima kasih selalu ada yang mengingatkan kami. Terima kasih untuk selalu ada tangan-tangan yang menopang hidup kami. Kami rindu Bapa, kami semua senantiasa boleh bertumbuh dalam iman secara bersama-sama. Kami boleh saling mengingatkan, menguatkan satu dengan yang lain. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Bapa untuk Pak Paulus dan Bu Vila yang juga senantiasa ada di sekitar kami, yang senantiasa menguatkan kami. Berkati mereka Tuhan. Dalam pelayanan mereka lebih lagi Engkau pakai. Terus pertajam pedang iman mereka. Terus Bapa, Engkau yang urapi, berkati sepanjang pelayanan mereka. Keluarga besar mereka semua ada dalam perlindungan tangan kasih-Mu. Bapa yang penuh cinta semua kami, Bapa yang ada di dalam keluarga besar KPHI. Kami yang pagi hari ini bersatu hati datang di hadapan-Mu. Kami percaya Bapa, perlindungan penyertaan-Mu bagi seluruh keluarga besar kami nyata. Engkau yang senantiasa perlengkapi setiap kami Bapa, untuk hari demi hari boleh datang kepadamu, mengerti akan tujuan hidup kami, dan kami mau terus berjalan bersama Engkau, Allah yang penuh kasih bagi setiap kami. Terima kasih Bapa untuk sepanjang minggu ini, penyertaan-Mu yang luar biasa. Kami mau naikkan setiap syukur kami Tuhan. Kami mau kembalikan hormat pujian kepadamu. Kami mau jadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami mau tutup doa pagi hari ini dengan doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh bersama-sama. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mau sharing bersama nanti, kita mau foto bersama dulu. Silahkan siapkan senyum terbaiknya. Oke, yuk mari kita foto. 1, 2, 3. Aku ulang ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat pagi.